Ini tongkat Nabi Musa ini bukan tongkat sembarangan. Bahkan tongkat ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dikatakan, wa ma biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu ya Musa? Qala hiya asoya. Ini tongkatku ya Allah, kata Nabi Musa. Jadi Allah sebut di dalam Al-Quran, dialog antara Allah dengan Nabi Musa menceritakan tongkatnya Nabi Musa, asoya. Bahasa Arabnya aso, jamannya isiyun, pluralnya isiyun. Di tongkatnya Nabi Musa di situ ada tulisan berupa nasihat. Tulisan yang pertama, ada 4 tulisan. Yang pertama bertuliskan, al-alim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi fahuwa wa iblisu sawa'un. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dan iblis sama, sawa'un. Al-alim alladhi lam ya'mal bi'ilmihi fahuwa wa iblisu sawa'un. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia dan iblis sawa'un, sama. Kenapa disebut iblis? Karena iblis itu punya ilmu. Punya ilmu. Imam Ghazali ceritakan dalam kitab Mukasyafatil Qulub Al-Muqarrab ila Hadrati Allamil Ghuyub, yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, menceritakan iblis punya gelar itu banyak. Ada Al-Abid, Al-Wara, At-Taqi, Al-Alim. Iblis gelarnya ahli ibadah, paling bertakwa, paling waro, paling zuhud, paling alim. Itu gelarnya iblis. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu hati. Kalau ilmu lahiriah dia amalkan, ilmu fikih dia amalkan. Bukankah dia disebutkan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah, tidak ada satu tempat di bumi melainkan sudah ada bekas sujudnya iblis kepada Allah. Berarti ilmu fikihnya ada. Tapi ilmu yang dimaksud di dalam nasihat tersebut, ilmu hatinya tidak ada. Kenapa? Punya sifat sombong. Oleh sebab itu Abu Hasan As-Sazili rahimahullah, beliau mengatakan, man lam yatagalga fi ilmina hadha mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la yashur. Orang yang tidak mau mempelajari ilmu tentang masalah hati, dikhawatirkan nanti meninggal dunia dia membawa dosa besar, tapi dia tidak sadar membawa dosa. Iblis punya ilmu fikih, ilmu ibadah, tapi dia lupa ada ilmu yang lebih penting, ilmu hati. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat sujud penghormatan kepada Nabi Adam, kenapa malaikat ditugaskan sujud kepada Nabi Adam? Iblis juga diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Alasannya yang pertama, sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berilmu. Karena sebelum ada perintah tersebut, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Berilmu, hormati. Malaikat, Nabi Adam punya ilmu, hormat. Di waktu itu syariat sujud tidak dilarang. Disujud malaikat sujud. Ketika malaikat sujud, iblis tidak mau. Nah, ilmu hatinya tidak ada. Ilmu fikihnya, ilmu sejarahnya, ilmu hadisnya punya semua. Tapi ilmu hati tidak punya. Disuruh sujud tidak mau. Aba wastakbara, tidak mau dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mau sujud, Allah usir dia, malaikat bangun dari sujudnya, lihat, oh iblis sudah dilaknat oleh Allah, sudah terusir oleh Allah, sudah dijauhkan dari rahmat Allah. Maka malaikat pun sujud untuk kedua kalinya. Sujud apa? Sujud syukur, karena mereka taat kepada Allah. Akhirnya jadi syariat dalam sholat, sujudnya dua kali. Sujud pertama penghambaan kepada Allah, sujud kedua sebagai bentuk syukur Allah izinkan kita untuk sujud kepada Allah. Dikeluarkan. Ilmu hati tidak ada. Makanya hati ini disebutkan inna sam'a wal basara wal fuada, ya, kana ulaika anhum mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati itu semua nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tulisan pertama di tongkat Nabi Musa. Tulisan
Urusan kedua di tongkatnya Nabi Musa, al-ghaniyu alladzi la yunfik malahu fi sabilillah fahuwa wa qarunu sawa. Orang kaya raya yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dan Qarun sama. Qarun kan kaya raya. Itu ulama tafsir Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari menceritakan, saking kayanya Qarun, beliau punya gudang penuh dengan emas. Yang luar biasa, Allah sebutkan unta 70 ekor, dalam riwayat lain orang-orang dewasa 70 orang memikul kunci gudangnya yang begitu banyak tidak kuat. Itu kayaknya seperti apa itu? Dia punya kunci saja tidak kuat, bukan dia punya gudang. Gudangnya berisikan emas, saking banyaknya gudangnya, kuncinya kan tadi banyak. Nah, kuncinya sebanyak itu 70 orang pikul tidak kuat, baru dia punya kunci. Makanya setiap kali kalau ada harta ditemukan di tanah, mereka sebut harta Qarun. Padahal itu Qarun. Padahal Qarunnya di Mesir. Hartanya digali di Ternate, harta Qarun. Qarunnya di Mesir, di Ternate bilang harta Qarun. Sama, Qarun itu bakhil, gak mau mengeluarkan harta di dalam kebaikan. Yang ketiga, al-imam alladzi lam ya'dil fi ra'iyatihi fahuwa wa fir'aunu sawa. Pemimpin yang tidak berlaku baik dan adil kepada rakyatnya, maka dia dan Fir'aun sama. Itu di tongkat Nabi Musa. Kenapa Fir'aun zalim? Zalim kepada siapa? Kepada rakyatnya. Bahkan membuat undang-undang. Undang-undang, kalau ada anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang lahir, dibunuh. Setiap ada anak laki-laki yang lahir, dibunuh. Karena takut kekuasaannya hilang. Padahal tanpa dengan undang-undang sekalipun, kekuasaan itu siapapun dia akan mati, akan hilang. Kekuasaan yang abadi itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha. Dia berikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah bisa mencabut dengan begitu cepat kepada siapapun yang Ia kehendaki. Ini negeri transit. Dunia ini transit sementara. Jangan terlalu buat sibuk pikiran dan hati terhadap dunia. Walaupun ini keadaan apapun. Orang sibuk dengan politik, jangan kita sibukkan. Doakan saja. Mereka lagi mengejar hal yang begitu hina. Imam Ali mengatakan, dunia itu seperti bangkai anjing. Imam Ali mengatakan, dunia itu seperti bangkai anjing yang saling bunuh untuk mengejar kekuasaan, sama seperti orang yang mengejar bangkai anjing. Sudah berhasil saling bunuh, dapatnya bangkai. Sudah bangkai, najis lagi anjing. Artinya apa? Imam Ali mengatakan, dunia ini harganya murah, tidak ada harga. Negeri yang ada di alam jagat raya ini semuanya kecil, tapi negeri yang agung itu adalah setelah matinya kita, akhirat. Itu yang harus kita sibukkan. Kerjakan yang lebih mulia, tinggalkan yang sia-sia. Akhirat itu lebih mahal. Surganya Allah itu lebih mahal, lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan. Ridhonya Allah lebih mahal daripada ridhonya siapapun makhluk yang ada di dunia ini. Kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang paling mahal, yang paling mulia, yang paling agung. Sibukkan diri kita bagaimana setiap hari agar kita makin dekat kepada Allah, makin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sibuknya. Karena orang-orang yang sibuk dengan dunia juga tidak sibuk dengan urusan agama. Kenapa orang-orang agama disuruh sibuk untuk mengurus urusan dunia? Sehingga yang mulia kita tahu, oh ini yang mulia, ini yang berharga ini. Oh ini tidak berharga, sekedarnya saja. Karena dunia ini termasuk masalah rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi surga tidak ada jaminan kepada kita. Kenapa kita lebih sibuk mengejar-ngejar yang dijamin oleh Allah, sedangkan yang tidak dijamin Allah kita santai-santai saja?
ketiga. Yang keempat, al-faqiru lam yuti'illah subhanahu wa ta'ala fahuwa wa kalbu sawa. Orang yang hidupnya sudah susah di dunia, kemudian maksiat kepada Allah. Hidupnya sudah susah di dunia, tapi tidak mau taat kepada Allah, maka dia dan anjing sama. Itu ditulisan tongkatnya Nabi Musa. Kau sudah susah di dunia, harusnya kau lebih taat. Kenapa? Sudah rasakan susah di dunia, nanti meninggal lebih susah lagi. Kesusahan di dunia, nanti ketika sudah meninggal, itu semua lenyap. Imam Haddad mengatakan, dunia dipermalukan oleh kematian. Sebanyak-banyaknya masalah di dunia, dia akan hilang dengan kematian. Tapi masalah yang sesungguhnya bukan di dunia. Masalah yang sesungguhnya setelah wafatnya kita. Apakah kita pernah memikirkan di dalam kuburan kita, bagaimana kita sendirian di sana? Apakah kita bisa memikirkan perjalanan di Sirat 3000 tahun? 3000 tahun menyeberangi jembatan Sirat, hidup di dunia. Nabi katakan, a'maru ummati ma baina sittin aw sab'in. Rata-rata umur umatku kisaran 60 sampai 70. Untuk menyeberangi jembatan Sirat saja 3000 tahun. Berapa persen dari umur kita? Lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, manusia yang hidup di dunia itu hanya hidup di waktu sore sampai waktu duha saja. Makanya ada ulama mengatakan, sejak alam ini diciptakan sampai hari kiamat, kurang lebih hitungan akhirat 8 menit saja. Allah ciptakan alam semesta ini, dan nanti Allah hancurkan alam semesta ini. Itu ukuran akhirat, waktu akhirat, itu hanya 8 menit. Begitu singkat, begitu sesaat. Jadi mudah-mudahan ini nasihat di tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi mau'izah hasanah, nasihat yang baik bagi masing-masing pribadi, sehingga setiap umur yang dia lalui setiap harinya, detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, setiap perjalanan waktu itu dia makin baik, dia makin taat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almar'u ma'aman ahab, karena seseorang nanti dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Ya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakana min ba'di tafarraka ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.